kalau belanja itu kan kita nyewa mobil kan, kosnya kok lumayan ya. Akhirnya dalam 1 tahun itu sudah bisa nih kita beli Armada waktu itu. Dari semua bisnis saya, AI itu kayak jadi core sudahan. Like I abuse it. Saya bisa melihat titik-titik lemahnya itu ada di mana, blind spotnya di mana, ini akan bisa diserang di mana. Itu bener-bener game changer banget. Ada anak itu yang sepatunya udah jebol tapi tetap dipakai. Selain keprihatinan saya juga membaca peluang nih. Jadi awal mula saya jualan itu. Sekolah Sukses dimulai. Hey guys, kembali lagi di Sekolah Sukses. Di sini adalah tempatnya di mana kita belajar tentang arti definisi sukses yang sebenarnya, dan kita sendiri juga mungkin belajar nilai-nilai kehidupan yang kita tidak pelajari di sekolah pada umumnya. Well, kali ini kita mempunyai 2 mentor sekaligus, dan 2 mentor ini cukup unik karena AVK berawal dari kepekaan seorang guru pesantren bernama Fuad yang tergerak setelah melihat sepatu muridnya banyak yang bolong. Dari situ, ia mulai membuat sepatu berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Hingga kini, akhirnya berkembang menjadi brand lokal yang mengedepankan nilai sosial dan pemberdayaan. Sementara Maritim Bag adalah brand tas badminton karya Michael Kwok, pengusaha yang memanfaatkan AI untuk membaca tren dan menemukan peluang pasar, menghadirkan tas olahraga yang fungsional, stylish, dan sesuai kebutuhan para pemain badminton modern. Langsung aja, ini dia mentor kita hari ini, Muhammad Nur Fuad dari AVK Shoes dan Michael dari Maritim Bag. Tepuk tangan dulu dong buat mereka guys. Guys, congrats untuk menjadi 4 besar dari pemenang Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas ya. Dan gue sendiri sebenarnya jadi juri di situ. Jadi gue tahu banget sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Jadi gue pengen kasih tahu ke kalian dulu nih, kalau misalnya Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas itu hadir sebagai warna dan semangat baru dari program dukungan Shopee untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. Gue ngerasa ini salah satu ekosistem Shopee yang keren banget, menginspirasi banget. Padahal ini sebenarnya kayaknya untuk semua Shopee seller, tapi yang nonton lebih dari Shopee seller aja, ya gak sih? Dan ini menginspirasi, membuat sebuah pelajaran baru juga. Gue sendiri banyak banget belajar di situ. Padahal gue jadi jurinya dan sebagai host juga di situ. Tapi gila, gue belajar banyak banget dari kalian juga gitu. Nah, gue pengen ngobrol dulu sama Mas Fuad nih di sini, karena Mas Fuad itu ceritanya menyentuh hati saya banget gitu. Sesuai Nur Fuad itu, Nur itu cahaya, Fuad itu hati. Makanya namanya Fuad itu menyentuh hati terus. Mantap. Jadi Mas Fuad ini kan seorang guru pesantren. Iya. Itu pesantren mana by the way? Di Nganjuk. Itu ini mungkin kalau misalnya murid-muridnya lagi nonton nih. Oke. Halo anak-anak sekalian. Ini kita lagi ada di Jakarta bersama dengan Mas Daniel Malanta. Host, artis, pengusaha luar biasa orang ini. Gak usah ngomongin gue. Say hello ke anak-anak gitu, siapa tahu ya kayak ya. Nah, Pak Guru terkenal gitu. Loh, yang kemarin udah saya share, langsung heboh. Oke. Ada yang bilang, Pak Fuad jadi artis dadakan ini. Jadi by the way, sekarang kita ngomongin lagi ke Fuad gitu ya. Lu sebagai guru pesantren, kenapa tiba-tiba bisa menjadi Shopee seller? Kenapa tiba-tiba bisa jadi seorang entrepreneur dan bahkan menjadi 4 besar lagi di Shopee Jagoan UMKM? Dulu itu gini Mas Daniel, saya kan ya mulai dari SMK itu kan sudah di pondok ya, di pondok di Nganjuk. Lah itu setelah lulus emang sama Pak Yai itu nggak boleh keluar dulu. Jadi saya kuliah sambil ngabdi di situ lah. Ya. Mengabdi di situ. Terus sambil kuliah saya semester 5 itu kan udah ngajar. Kenapa saya kok ujung-ujungnya berwirausaha nih dan ngambil sepatu itu lah. Itu kan waktu saya ngajar itu emang di sana itu termasuk perekonomiannya itu banyak yang kalangan menengah ke bawah. Kebetulan di pesantren kita itu lah. Di situ ada anak itu yang sepatunya udah apa bahasanya dadal doal. Jadi kayak lobang-lobang. Iya, sudah rusak, sudah jebol, rusak, tapi tetap dipakai. Lah ketika saya tanya itu kan dia bilang orang tua belum punya uang Pak untuk beli sepatu baru gitu kan. Nah sepatu berapa? Kan masih 100.000 ke atas kan. Lah itu.
Lah dari situ ya selain keprihatinan saya itu saya juga membaca peluang nih. Kan saya juga guru gitu loh. Jadi awal mula saya jualan itu modal awal cuma 8 juta saya. Nah itu saya belanja, saya bawa ke pondok waktu itu. Nah ya market saya ya anak-anak yang butuh sepatu ngambil di saya sambil di media sosial sih waktu itu. Nah karena kebetulan kenapa saya kok tiba-tiba online ini. Lah saya itu emang informatika dulu kuliahnya. Sehingga wah ini kayaknya online masuk nih. Terus waktu itu kan kita pelajari, oh sekarang yang lagi ini Shopee nih. Akhirnya kita pelajari tuh. Jadi pas di pesantren tersebut, anak-anak nggak bisa bayar sepatu lebih dari 100.000. Iya. Emangnya produk AVK Shoes ini berapa duit? Ya kita jualnya kan di angka 75, 80 gitu kan. Ada yang 65 juga ada sih. Sepatunya kayak gini nih? Kalau ini masih 90-an. Ini 90-an? Iya. Jadi APP Sol itu kan lebih tinggi. Jadi ada yang lebih murah itu namanya solnya pylon. Itu lebih murah. Dan itu harganya 65.000. Iya. What? Sepatu dapat satu pasang tuh. Iya. Masa separuh. Itu kadang guyon-guyone kita beli satu gratis satu sih. Masuk. Gila murah banget. Sepatu AVK ini 65.000 satu pasang gitu. Ya itu tadi karena kita biar anak-anak yang kalangan menengah ke bawah itu juga bisa jangkau gitu loh. Oke. Jadi akhirnya di pesantren kejual lah sepatu-sepatu banyak gitu. Sampai akhirnya 8 juta tadi itu akhirnya balik modal tuh udah ya. Itu dalam setahun kita stok tambah banyak. Ya. Dan waktu itu masih ada ini sih. Karena kita ngambilnya waktu itu kan ke Mojokerto. Lah itu kan riwa-riwi kalau belanja itu kan kita nyewa mobil kan. Nah itu kan kosnya kok lumayan ya. Akhirnya dalam 1 tahun itu sudah bisa nih kita beli armada waktu itu. Wow. Ya meskipun gak baru ya. Ya tapi tetap aja kebeli mobil. Bagaimana sampai akhirnya memutuskan untuk masuk ke Shopee? Kalau waktu itu karena kita melajari ya. Karena kebetulan saya juga orang informatik. Kita pelajari nih yang awal-awal online itu kan ini ya. Shopee lagi bagus kan. Lah kita masuk di situ. Dan akhirnya itu lagi waktu COVID itu malah kita lagi naik daunnya itu. Wow, oke. Jadi sempat lockdown itu kan kita masukkan ini kan 2 hari sekali gitu kan anak-anak karena lockdown. Itu orderan sampai numpuk kayak gitu. Ini luar biasa banget ya. Jadi sebenarnya karena saya sendiri juga terlibat di situ di program Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas ini, Mas Fuad ini menurut saya yang perkembangannya paling cepat gitu. Karena apa? Karena Mas Fuad ini tadinya pengetahuannya itu masih kecil banget gitu ya, karena cuma taunya di situ aja. Tapi di situ mendapat pelajaran seperti networking ke orang-orang yang sudah biasa berbisnis juga. Jadi keluar dari bubble pesantren ini juga gitu. Dan habis itu dapat exposure ke investor. Habis itu dapat banyak banget ya pendampingan bisnis juga. Kayak cara menggunakan AI, ngobrol sama mentor-mentor dan lain-lain. Jadi kayak Mas Fuad ini menurut gue nih yang value-nya paling berasa banget dari semua kontestan gitu ya. Itu benar-benar Mas Fuad sih menurut gue sih. Ya ini sih kalau saya emang tipe orangnya itu suka belajar dan pekerja keras sih. Jadi emang dari background keluarga saya nggak ada background pembisnis. Saya anaknya petani, orang kecil juga. Lah kenapa dulu kok ini ngambil bisnis itu kan apa ya? Karena ya mohon maaf saya termasuk anaknya orang kalangan menengah ke bawah. Bahkan dulu waktu mondok itu bayar sehariah sampai 2 bulan 3 bulan nunggak itu udah biasa dulu. Waduh. Sehingga waktu itu dulu itu emang mindset saya karena ngambil informatik nanti lulus kerja di perusahaan besar gajinya gede gitu kan. Itu mental saya yang dulu. Lah untuk berwirausaha itu ceritanya gini. Suatu saat itu ada guru kewirausahaan yang resign ceritanya. Lah karena waktu itu saya jabat kaprodi. Kalau di SMK kan ada kaprodinya ya tiap jurusan. Lah itu sama kepala sekolahan belum dapat guru. Gini Pak, karena kaprodinya sampean mau nggak mau sampean harus yang ngajar ini. Jadi saya ngajar itu kebut semalam. Gila. Dari situ saya belajar nih ternyata enak ya jadi seorang pengusaha.
Maksudnya penghasilan bisa kita setel. Itu sih yang jadi ini. Akhirnya ya udahlah. Makanya saya diajak sama guru-guru, sama teman-teman itu, Pak ini ada pembukaan PNS nih. Saya nggak pernah mau. Wow, oke. Makanya ya udahlah, saya tak usahalah. Sekecil apapun itu saya adalah bosnya. Meskipun masih saya kerjakan sendiri misalnya. Dan tidak ada yang nggak ada tekanan dari orang lain. Luar biasa. Nah, sekarang kalau Michael sendiri nih. Michael dengan Maritim Bag gitu. Tadi Mas Fuad bilang kalau misalnya beliau ini adalah guru pesantren. Michael sendiri kalau nggak salah backgroundnya guru juga ya? Betul. Gimana sampai akhirnya dari seorang guru juga lahirlah bisnis namanya Maritim Bag? Oke, jadi dulu mungkin bahkan sebelum jadi guru gitu ya, waktu kuliah itu cukup nakal lah ceritanya gitu lah ya. Terus sampai akhirnya mama ini nggak bisa membiarkan aku pilih kuliah yang aku mau, karena pengennya dulu bisnis. Terus nggak boleh, akhirnya udah ya pilihannya kamu nggak kuliah atau kamu kuliah tapi aku tentuin. Koko saya ini kuliah di satu tempat, satu university yang kenal sama rektornya, ceritanya gitu. Nah jadi Koko bilang udah kuliah di sini aja. Ntar kalau Michael kenapa-napa aku bisa ngomong lah sama rektor gitu kan. Nah dari situ aku pilih jurusan yang akhirnya bisnis. Kata Koko, ini bisnis di university ini nih nggak bagus nih, kamu mending cari yang lain. Apa? IT. Suka dunia komputer juga. Aku udah IT, Koko bilang gitu. Ya apa? Yaudah deh bahasa Inggris aja, karena aku ngerasa dengan Inggris aku cukup bisa. Jadi kayak udah aku kuliah cuma ambil gelar, keluar selesai kerja bisnis gitu. Begitu kuliah di Semarang, ternyata ya ada jalan Tuhan yang lain gitu. Aku di Semarang ditangkaplah oleh gereja, langsung dimasukkan ke sebuah komunitas sel gitu ya, Komsel namanya. Nah di situ benar-benar ngeflip tuh, perubahan hidup yang benar-benar flip. Di situ banyak sekali nilai-nilai yang akhirnya aku pegang sejak saat itu. Contohnya yang benar-benar ngeflip itu adalah aku nggak mau bohong. Jadi since that moment, jadi mulai kuliah itu aku pegang komitmen untuk aku nggak mau bohong. Dalam hal apapun nih, dalam hal kecil sampai berbisnis gitu. Nah dari situ kayak ya udah terlanjur udah di kuliah di sini, ambil jurusan sastra Inggris juga yang nggak nyambung dengan bisnis. Ya udah terus kita ngapain? Ya udah di kuliah, cuman kuliah dan minggunya ke gereja. Nah di gereja itu ditariklah sama temen untuk ayo kamu jadi guru sekolah minggu. That's the very start gitu ya. Jadi benar-benar ngajar, nyoba di dalam sekolah minggu tuh kan anak-anak kecil. Nah terus saya mikir ini saya tuh pemalu, pernah diikutin lomba debat gitu kan, terus begitu di panggung bener-bener silent 5 minutes without any word gitu. Jadi bener-bener parah banget itu. Terus di situ aku ngerasa kayak harus ada sesuatu yang aku rubah nih, apa nih gitu. Jadi kan oh iya anak-anak tuh suka sosok yang menarik nih. Nah dari situ aku belajar mempelajari karakter intim nih, belajar dari kuning gitu kan, karena saya berawal dari karakter stabil yang hijau yang nggak bisa ngomong dan sebagainya. Belajarlah kuning di situ, ternyata cukup favorit di sana gitu. Anak-anak suka kalau diajar. Jadi, oke nih aku ternyata bisa ngajar. Kuliah hampir mepet, sudah hampir selesai. Waktu tesis itu meneliti seorang bule yang kerja di sebuah sekolah. Nah, jadi gereja tempat aku bernaung di situ tuh dia punya yayasan yang bikin sekolah. Kepala sekolahnya ngeliatin kan, ini anak Inggrisnya lumayan. Dibuat syarat, kamu boleh lanjutin, tapi kamu harus ngajar di sini. Pertamanya sih karena terpaksa ya. Jadi ya udahlah, akhirnya jadi guru. Ternyata kok asik gitu. Ya udah akhirnya. Itu guru apa? Udah bukan guru sekolah minggu nih ya? Udah, ini guru sekolah. Guru sekolah. Oke. Bahasa Inggris. Oke. Itu sekolah anak dari masuk sampai pulang berbahasa Inggris. Oke. Masuk di sekolah ini kerja, dari situ mulai kayak tahu bahwa ternyata aku punya passion di sini nih. Aku suka ngajar, jadi aku suka mempelajari sesuatu dan aku mengajarkan ulang itu kayak ini asik banget nih gitu. Dari situ ketemulah sama istri di 2014 itu saya memutuskan untuk resign karena saya ngerasa saya punya impian terhadap anak saya cukup tinggi dan tidak akan bisa dibiayai dengan gaji seorang guru karena kita berdua guru gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah deh aku keluar untuk serius di bisnis tas, karena aku ngajar dari 2010 ke 2014. Di 2011 itu aku sudah mulai bisnis tasnya.
saat menjadi guru, aku punya karyawan yang saat itu gaji guru tuh under 2 juta. Oh wow. Penjahitku ini gajinya 2 juta. Saat aku mulai itu, kan orderan juga nggak selalu ada. Jadi kadang-kadang gajiku ini aku spare buat dia malah. Ya ampun. Aku kasih ke sana. Nggak nutup soalnya gitu. Yeah. Tapi ya itu mungkin buat teman-teman di sini yang mau mulai bisnis, nggak selalu kita ngomongin enaknya. Tapi akan ada momen di mana kita tuh bayar harga untuk sesuatu yang bisa kita dapatkan di depan kan seperti itu gitu. Dan itu terjadi sampai akhirnya 2014 saya merasa oke, this is it. Karena kita memutuskan untuk mau nikah di tahun depannya, jadi ya ini harus dimulai dari sekarang. Kalau nggak akan kekejar nih income-nya gitu. Ternyata ya benar, begitu kita keluar, kita fokus di bisnis ini, grow-nya ya puji Tuhan lumayan gitu ya. Sampai akhirnya di 2018 ya, 2017 atau 2018 aku lupa, sekitar itu datanglah Shopee ke Indonesia itu. Nah itu benar-benar kita mencoba untuk fokus di online lebih kuat lagi. Dan di 2020 saya ketemu sama seorang admin marketplace. Oke. Yang dia memang spesialis Shopee. Nah begitu ketemu sama dia, toko saya yang selama 2 tahun itu nggak pernah star seller, tiba-tiba dalam waktu sebulan jadi star seller. Wow. Dan ngeflip penjualannya waktu itu kalau nggak salah 10 kali lipat. Dari non-star seller jadi star seller itu di tahun 2020 atau 2021 aku lupa. Sekitar itu. Justru pas pandemi tuh. Ngeflip sampai 10 kali lipat hanya karena dari yang non-star jadi star seller gitu. Nah dari situ terus perjalanannya sampai sekarang ini Shopee masih mendominasi dari omset. siapa orang ini ya? Admin saya yang Ini kayak semacam ordalnya Shopee gitu. Oke. Gue juga pengen kenalan soalnya sama admin Shopee ini nih. Dari yang non star seller akhirnya jadi star seller dan habis itu langsung 10 kali lipat lagi. Yes, ya karena dia kayak tahu cara mengoptimasi toko Shopee itu seperti apa. Karena Shopee ini kan sebenarnya punya banyak program, punya banyak kayak jurus di dalamnya. Kita dikasih banyak senjata yang kita tuh bisa, kamu pilih nih, kamu mau pakai senjata yang mana. Karena setiap brand tuh kan punya senjata yang kayak, ini cocoknya di senjata yang ini, brand ini cocoknya di sini. Nah, dia ini tahu pakai yang mana aja. Nah, sementara admin saya yang sebelumnya itu nggak terbiasa melakukan itu. Lebih ke conventional way gitu. Berarti kayak smartphone gitu ya. Tapi lu cuma pakai buat SMS sama lu pakai buat telepon. Yes. Padahal sebenarnya lu bisa pakai itu buat maps gitu untuk baca peta, ada kalkulator, ada alarm, ada banyak banget fitur-fitur di situ. Cuman sayangnya kalau misalnya lu nggak tahu cara makainya, ya lu cuman pakai alat itu ada smartphone tersebut ya untuk SMS sama telepon. Betul. Gitu. Jadi mungkin di Shopee juga analoginya sama tuh kayak yang tadi tuh. Di Shopee sendiri fiturnya banyak banget, tapi lu cuma pakai cuma untuk satu jualan udah kayak gitu. Jualannya cuma dengan satu cara lagi gitu kan. Lu taruh upload produknya dan habis itu lu berharap ayo ada yang beli dong, ada yang beli dong. Iya betul. Iya kayak gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya masih banyak banget ya fitur-fitur yang lain gitu ya. Banyak banget. Belajarnya apa siapa? Kita jadi awkward gitu. Gue yang pengen tahu gitu belajarnya apa siapa gitu. Lu belajar berarti sama si admin ini? Saat itu saya nggak belajar dari admin. Oke. Karena admin ini kan yang mengoperate itu kan. Jadi aku nggak belajar. Cuman pada tahun sekitar 2022 saya mulai mempelajari digital marketing secara keseluruhan. Oke. Nah dari situ mulai ngerti nih, oh ternyata Shopee itu bergerak dengan cara seperti ini. Dia bisa growth kalau kita seperti ini. Nah itu dari 2022 sampai sekarang lebih fokusnya ke digital marketing secara keseluruhan. Oke. Dan Shopee ini part of it gitu di dalamnya. Michael ini kan membuat bisnis namanya Maritime Bag Indonesia gitu. Nah itu awal mulai gimana dan kenapa bikin si Maritime Bag Indonesia ini sendiri gitu? Dan gimana sampai akhirnya masuk Shopee juga untuk jualan di situ? Maritime ini kita daftarin di 2017. Oke. 2017 terus akhirnya terdaftar statusnya di 2018. Oke. Awalnya nih Maritime itu bikinnya tas kamera. Oh gitu. Awalnya tas kamera. Kenapa? Karena saya dulu suka motret dan butuh tas untuk bawa kamera. Gitu aja dong. Simpel banget. Enggak, tapi kenapa lu bisa bikin, itu lu bikin sendiri tasnya? Lu kayak lu jahit sendiri atau? Enggak. Ada penjahit yang collab sama saya lah ibaratnya. Oke. Lu collab sama si penjahit tersebut, lu suruh jahitin tas kamera yang spesifik custom buat lo. Iya, tapi yang untuk Maritime bukan buat saya, tapi udah memang untuk rilis. Lalu dari tas kamera itu what happened? Terus kan saya 2018 tuh harus ke Bandung. Oke.
sendirian. Jadi saya meninggalkan istri dan anak saya yang masih umur 1 tahun waktu itu. Jadi saya sendirian di Bandung bersama satu penjahit saya, orang kepercayaan saya buka di sana. Karena saya hobi badminton, jadi saya tetap harus badminton. Oke. Tas yang ada itu rata-rata masih bentuknya masih tiduran gitu ya, tasnya. Nah, karena di sana saya prinsipnya adalah pengeluaran sekecil-kecilnya, jadi saya naiknya motor. Oke. Everywhere gitu, anytime aku selalu pakai motor. Dan saat badminton, bawa motor, bawa tas badminton yang bentuknya tiduran itu kayak gak ergonomis dan kena angin dan bahaya kalau kena yang lain gitu kan. Nah akhirnya saya pikir ini harus ciptakan sesuatu yang menjawab masalah ini nih. Nah akhirnya lahirlah Maritim yang pertama kali itu adalah Cakra Bag yang cukup kompleks itu bentuknya, dan itu memang saya desain sesuai dengan pain point orang Indonesia yang mereka badminton naiknya motor. Kadang-kadang kalau habis ganti baju itu bajunya basah, ditaruh plastik, nanti baru ingat minggu depannya, oh iya ini belum aku cuci, bau gitu kan. Ya. Terus kan sering banget orang tuh bau sepatu ya. Nah makanya tas yang Maritim ini didesain bener-bener dia tuh ada 2 kompartemen yang full pakai jaring. Jadi kalau misal pun bajunya lupa, at least kamu saat perjalanan pulang tuh udah ke-expose sama angin. Terus yang bawah itu tempat sepatu juga full dengan jaring. Itu ya sama. Kalau saya pakai bener-bener saat sampai rumah, tas itu ditaruh, minggu depan baru pakai lagi, kayak nothing to worry about. Wow. Gak ada yang perlu diingat-ingat. Dan bentuknya bener-bener ransel, standarnya carrier, tas gunung. Jadi bagian pundaknya ini, tali punggungnya juga sangat-sangat enak, dan ada chest clipnya juga yang banyak pembeli Maritim yang bilang ini aku pakai naik gunung, aku pakai pulang kampung gitu. Jadi kayak oh gitu. Wow. Multifungsi. Aku pakai naik gunung sambil badmintonan di atas gunung. Tapi itu benar-benar it's such a great idea ya. Maksudnya gue juga gak kepikiran tuh. Karena memang gue bisa ngebayangin si tas badminton yang lo harus baringin gitu, dan kalau misalnya naik motor taruh di depan gitu ya lumayan oleng segala kayak gitu. Jadi emang make sense banget untuk taruh di belakang gitu ya, sebagai backpack dan kayak samurai gitu kan. bisa. Ya kan kayak samurai gitu Tinggal kan. buka dikit gini nih. Ya kan, jadi kalau misalnya di lampu merah ada orang yang di depan ini, kita keluarin gitu. Enggak gitu juga konsepnya. Enggak. Tapi itu pertama kali lo bikin untuk lo sendiri dong berarti. Yes. Sampai akhirnya lo berjualan tuh gimana? Sebenarnya saat bikin memang untuk saya, tapi fungsinya untuk testing. Karena saat bikin saya langsung mikir bahwa ini tuh bisa menjadi solusi untuk masyarakat apa enggak. Karena poin dari sebuah bisnis itu kan adalah memecahkan sebuah masalah atau memberikan solusi buat masyarakat. Betul. Nah, jadi saat saya come up with that idea, itu saya stress test ke diri saya sendiri dulu. Ini menjadi solusi buat saya enggak? Apa kurangnya gitu. Waktu itu pertama, jadi ini misalnya tingginya tas badminton Cakra tuh segini. Tali punggungnya itu dulu di atas ini. Nah, waktu dipakai, waktu dibawa jalan, itu tuh bagian bawahnya ini kan kena dengan pantat kita gitu kan. Yeah. Jadi kayak buk gitu. Nah, terus oh ini gimana? Oh berarti pakai standar carrier nih, diturunin di sini. Nah, itu sampai beberapa kali adjustment yang kita saat pakai, bahkan di motor pun saat kita duduk, tasnya ikut duduk. Bukan kesanggul gitu. Jadi kalau kita duduk kadang-kadang kan duduk terus tasnya ngik gini kan. Nah, itu enggak, ini bener-bener pas banget yang Cakra itu. Bahkan yang versi lebih murah dari Cakra, kita ada Cakra, Basic Cakra, dan Light Cakra yang versi paling murahnya. Itu semuanya kalau dipakai sangat enak di motor. Oke. Akhirnya jualan pertama gimana tuh? Lu jualan kayak di komunitas lu sendiri, yuk dibeli, atau lu langsung jualan online? Sudah jualan online, langsung dipublish di online. Tapi karena punya komunitas juga, karena saya orang badminton, jadi saya tawarkan ke mereka juga. Buat mereka ini kayak produk yang gak make sense. Kayak mereka, they have never seen anything like that. Okay. Bener-bener. Terus ini cara pakainya gimana? Ya ini ransel gitu kan. Jadi aku jelasin kayak buat mereka gak kebayang bahwa tas badminton tuh bisa seperti ini. Gitu. Jadi terus teman-teman pada pakai, sampai akhirnya sekarang juga salah satu toko offline yang terbesar di Semarang juga pesen ke saya. Untuk di rebranding ke brandnya, ke brand tokonya dia ada. Gitu. Sampai dia akhirnya bilang udah deh aku pakai merekmu aja gitu. Dan akhirnya ke Shopee itu kapan? Shopee 2018 itu. Karena Maritim kan 2017 didaftarkan, 2018 keluar kan. Nah itu udah langsung Shopee. Pas ketika masuk ke Shopee responnya gimana? Pas masuk ke Shopee, karena waktu itu ya saya sendiri juga masih cupu gitu ya di Shopee. Jadi 2018 masih jualan, tapi jualannya ya seadanya. Jadi kalau keluar mungkin Organikan betul. Kita main organik. Tapi emang waktu itu emang masih
bagus banget sih. Organikan. Organiknya tuh masih oke lah. Masih oke. belum banyak yang main di Shopee waktu itu. Karena itu kan masih kayak awal-awal di mana masyarakat tuh mulai kenal dengan yang namanya sebuah marketplace yang jadi pihak ketiga gitu kan. Ya. Itu kita early entrance juga di situ. Kita masuk pertama kali di sana. Kalian kepikiran nggak kenapa dari 1.300 peserta yang lainnya kalian yang menjadi pemenang? Kalau dari 1.000 sekian itu ya mungkin karena performa toko kita bagus. Oke. Nah itu kan jadi ini ya Udah langsung jadi seleksi filter. tersendiri ya. Ya. Kemudian sampai 20. Kenapa kok bisa lolos gitu? Saya juga sebenarnya nggak kebayang juga sih. Tapi usaha saya ini sih kencang. Iya. Doa tentunya kencang. Belajarnya juga kencang sih. Kalau tiap episode mungkin ini ya, terutama di waktu operasional sih. Itu kan kebetulan saya yang dapat Golden Star ya. Lah itu kan saya udah biasa di kantor itu kalau saya datang saya nggak diem atau ngelihat gitu, nggak sih. Saya sering ikut baur dengan teman-teman, mulai ngambil barang, saya juga ikut. Packing juga iya. Maksudnya saya nggak mau terlalu bahasanya wong Jawa ngebosi. Jadi kita ini tim. Ayo AVK ini milik kita bersama. Jadi saya juga harus ikut kerja gitu loh. Jadi otomatis semua yang dilakukan di setiap challenge itu kan sudah saya lakukan semua. Apalagi waktu operasional yang dapat Golden Star. Nah itu kan saya udah biasa melakukan. Mungkin kalau teman-teman biasa tolong di packing atau apa gitu ya. Atau dia nggak mau tahu biar anak buahnya. Ya. Mungkin ya. Nggak, bukan mungkin. Gue pasti kalah di bagian itu. Gue pasti kalah. Kalau saya kayak nggak tahu. Udah sering ikut terjun langsung itu udah sering. Makanya ya saya pede aja sih waktu itu. Mungkin satu kali ya yang di sini yang mungkin Mas Fuad masih belum familiar banget. Elevator pitch ke investor. Aduh, itu emang belum pernah sih. Aduh. Iya sih Mas, itu emang selama ini kan saya emang nggak pernah ini kan cari investor. Iya, bahkan kita modal pun juga agak ini kan, misal ke perbankan atau apa kan emang nggak pernah kita. Iya. Jadi emang kita murni dari modal 8 juta kita puter terus dan sampai mobil, saat ini sampai hari ini gitu. Bahkan itu di awal-awal kan. Nah, kita kan juga ini kan akhirnya sampai dan seterusnya kan aset tentunya ini kan tetap kebeli kan. Saya penasaran deh. Di Shopee sendiri kemarin saya ngelihat penjualan AVK sendiri itu udah 100.000 udah nyampe. Kalau keseluruhannya ya udah. Tapi kalau ada satu produk yang kemarin Mas Daniel bilang itu sudah 20 ribuan kalau nggak salah. 20 ribuan itu satu produk ya? Satu produk. 65.000 tuh harga produknya. Sebenarnya ini sih di harga kita itu di 75-an. Cuma kan di Shopee sudah ada ini kan. Langsung tampilnya di user itu kan 65. Oh iya. Karena voucher itu kan. Oh karena ada vouchernya. Oke, jadi 75.000 dikali 20.000 guys. Wah, omsetnya AVK guys. Gila. Aslinya yuk malu aku. Dan kalau misalnya total katanya lebih dari 100.000 omsetnya AVK guys. Gokil. Jangan gitu Maritim lebih gede nih. Gila dari guru pesantren guys. Kalau bukan gara-gara Shopee, come on. Iya, sangat membantu sih. Lah, karena mulai usaha ini ya. Jadi saya sendiri juga sering ini Mas diundang. Diundang kemana? Kadang pondok pesantren, kadang sekolahan, kadang UMKM kayak gitu sih. Karena kalau UMKM kan selama ini masih banyak yang offline ya, dia jualannya konvensional lah. Lah itu kan dia perlu edukasi untuk ke digital marketingnya gitu loh. Jadi saya sering sekali dimintai untuk ngisi kayak gitu sih. Mike, kalau misalnya lo sendiri gimana Mike? Kenapa menurut lo bisa terpilih menjadi top 3 untuk lo sendiri gitu ya di ajang ini? Di awal banget bahkan kepilih di 30 besar, yang bener-bener awal banget tuh kan 30 sebelum 20, itu udah ngerasa kayak nggak percaya dan nggak layak. Itu aku berkali-kali bilang sama istriku kayak banyak banget yang jauh lebih hebat, lebih gede, lebih. I don't deserve this.
Dan dari perjalanannya bener-bener kayak step by step aja. Kayak ini oke, ini next challenge-nya apa. Bener-bener do the best di sana. Utilize semua yang bisa kita lakukan. Kayak dari kita tuh memang kekuatannya di apa. Kita bisa pakai faktor dari eksternal apa. Contohnya AI tadi. Tapi aku akan bilang gini. Semua effort yang dilakukan oleh saya, menurut saya juga dilakukan sama teman-teman yang lain. They all did that dan benar-benar mereka juga sangat optimal di sana. Tapi yang aku mau benar-benar suarakan adalah bahwa ternyata aku melihat sesuatu yang membuktikan bahwa apa yang aku lakukan semuanya ini nggak akan menghasilkan sesuatu kalau Tuhan nggak ngasih gitu. Itu karena ini aku cerita dikit tentang beberapa yang episode yang kemarin ya. Jadi dari episode yang packing, operational tadi itu. Saat ngelihat yang lain, oh ini Mas Fikri orangnya gede terus kayaknya slow gitu kan. Oke. Mas Fuad ya oke lah cukup atletis gitu ya. Tapi aku olahragawan nih. I probably am the fastest among all of them. Karena lu ini emang atlet badminton juga gitu kan. Wah, bukan atlet sih, tapi maksudnya sering badminton secara endurance juga bagus gitu ya. Aku ngerasa kayak aku punya satu faktor keunggulan yang di atas yang lain. Yang aku punya mereka nggak punya. Ya. Jadi aku cukup pede, at least di sini aku nggak akan keeliminasi. Jadi I did my best dan di situ kan ternyata banyak yang terjadi, hal yang terjadi ya khususnya yang waktu di motor. Kita nggak bisa mengontrol si yang pakai motor, betul gitu kan. Betul. Jadi ada tim yang lain yang mungkin bisa Mas ayo Mas agak cepet gitu, mungkin masih nurut. Nah yang punya aku, Mas ini speednya memang segini. Ya di limit sama Shopee gak boleh lebih dari 50 kalau gak salah, apa 40 gitu ya. Sama sama juga ya. Sama. Tapi ada yang selip-selipan gitu kan, aku ngeliat set. Gak apa-apa Mas kita tetap aja lah gitu lah. Yang penting aman gitu. Mas dimasukin. Mas ini uang rokok Mas. Uang rokoknya 50.000. Jadi bisa dong 50. Malah jadi setiap kali jalan aku selalu ngeliatin gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 50. Karena kalau dia lebih dari 50 artinya kan aku mencurangi sistem. Oh iya. Jadi aku yang akan mengingatkan ke ini. Jadi aku selalu ngeliatin udah 47, 46, 47, 46 oke. Tapi pada saat pengumuman kan diumumin tuh dari kayak waktunya ya. Nah ternyata kalau kemarin si Mbak Sandra dan Mas Fikri ya. Mereka ada kecerobohan lah. Sehingga mereka tereliminasi. Kalau mereka nggak melakukan itu. Lu yang paling terakhir. Saya dan Mbak Anin yang lewat. Gila. Jadi kayak whatever I did itu kayak nggak ada efeknya. Jadi sudah secepat itu aku lari sampai kameranya tuh waktu ngejar aku di salah satu kurir pengiriman gitu ya. Itu sampai mereka datengin, Mas kalau lari jangan cepet-cepet kita gak bisa ngikutin gitu. Ya oke, terus gimana? Kita biar bisa take nanti ya lari tapi jangan sampai dengan full speed seperti itu. Oh oke, tapi harus ngikutin ya oke gitu. Tapi tetap bottom 2 gitu kan. Jadi kayak ini kalau nggak diselamatkan Tuhan nggak mungkin. Itu satu. Kedua yang elevator pitch yang udah melakukan kesalahan sampai ditunjuk sama Ko Daniel, Michael lu gitu. Itu udah aku ngerasa kayak I'm done here. Tapi ternyata lanjut dan ternyata yang di final berempat juga itu kan kalau aku selalu saksikan ke istriku waktu aku pulang ke Semarang juga ke semua orang aku bilang bahwa ini semua anugerah Tuhan. Whatever I do itu udah seharusnya aku lakukan. Bukan sesuatu yang aku banggakan karena aku melakukan yang terbaik loh. So that's something I'm proud of. Bukan itu sebagai manusia udah harus melakukan itu gitu. Tapi ya penentu kenapa saya sampai di sini saya akan bilang itu kerjaan Tuhan semua. Amazing. Apa yang udah kalian pelajarin selama kalian berada di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas? Mungkin dari Mas Fuad dulu. Tentunya jaringan sih. Dan juga kita belajar sharing banyak banget kan. Terutama di branding sih kita. Branding. Iya. Kan selama branding itu makanan gue banget. Makanya jadi pas gue lagi jadi juri deh, mungkin kalau misalnya kalian nonton gitu ya, itu gue benar-benar kayak gregetan banget kalau misalnya brandingnya itu ini kenapa wah makanya gue paling cerewet deh soal branding. Sama Mas Daniel di komen macam-macam itu. Saya di bawah belajar sama teman-teman, tanya-tanya itu sama Mbak Anin, Pak Rusman gitu, sama teman-teman Mas Pak Mike ini juga kita belajar. Gini ya. Jadi emang banyak sekali sih pelajaran yang kita dapat emang. Untuk perkembangan bisnis ya. Kalau untuk persiapan Jagoan UMKM sendiri ya tentunya karena ini kompetisi ya. Tentunya kita kemarin mempersiapkan mental sih.
Saya di sekolahan itu biasanya bagian nguji ngetesi anak-anak. Ini ganti saya yang dites. Duh, mau maju tuh ya agak keringetan juga sih. Padahal kalau di sekolahan kan waktu anak-anak ujian gitu kan saya juga biasa kan, ayo presentasi gitu kan. Terus nanti saya bagian ngomen-ngomen gitu kan. Kelihatan enak banget gitu. Ketika mau tampil ternyata grogi dan lain sebagainya, keringetan itu aduh campur aduk lah. Terus kemudian tiap episode kan juga ada challenge-challenge yang ini ya, itu kita persiapkan sematang mungkin, semaksimal mungkin sih. Yang lucu tuh adalah ya ngomongin soal batik gitu. Wah itu ke-trigger tuh langsung. Aduh. Saya keluar itu langsung lemes itu mas. Aduh ini sama Pak Rusman waktu itu. Tenang mas, tenang. Saya ditenangin sama Pak Rusman. Kayaknya habis ini saya pulang deh Pak. Waktu diumumin ternyata betul. Saya bawah itu ya. Bottom 3 kan. Bottom 3 ya. Wah saya udah gini waktu itu mas. Wah ini paling saya sama Mbak Im ini. Ternyata ya alhamdulillah kok saya masih bertahan. Pak Rusman yang keluar. Pak Rusman yang keluar kan. Kalau Michael sendiri. Michael sepertinya orang yang lebih planning. Lebih berstrategi gitu. Jadi bagaimana persiapan kamu untuk masuk ke Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas ini dari strateginya sendiri dan apa yang kamu pelajarin selama lagi di dalam karantina tersebut? Ya kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa kontestan dan saya sharing tentang how we utilize AI dan itu ya I will not deny it kalau aku benar-benar pakai AI itu like I abuse it. Oke. Untuk apa? Bikin presentasinya untuk everything. It's like literally everything. Termasuk produk inovasi itu juga hasil bersama AI. Jadi yang kemarin aku sempat ngobrol itu aku kasih tahu mungkin setahun yang lalu kita di encourage untuk kalau lu nggak pakai AI lu ketinggalan. Lu harus ngobrol cari insight-nya dari sana karena it's insightful. Tapi setengah tahun yang lalu kita harus mulai bergerak, kita nggak cuma cari insight tapi juga harus jadi sparring partner nih. Karena semakin kita use AI, kita bahkan sebelum tanya, biasanya kita udah tahu kira-kira jawabannya akan seperti apa. Semakin kita pakai AI gitu kan. Saya create dulu konsepnya, habis itu saya gunakan AI untuk sparring partner yang saya bisa melihat titik-titik lemahnya itu ada di mana. Nanti blind spotnya di mana, ini akan bisa diserang di mana, kelemahannya apa, dan saya harus bagaimana. Itu benar-benar dimaksimalkan melalui AI. Wow. Itu benar-benar game changer banget AI ini gitu. Jadi dari semua bisnis saya, AI itu kayak jadi core sudahan. Karena karyawan saya juga saya beliin AI yang berbayar, subscription. Dan saya perintahkan mereka untuk, kamu harus pakai nih setiap hari. Perubahannya kerasa banget di karyawan yang pakai sama yang gak pakai. Yang gak pakai itu mereka akan cenderung ya kerja seperti biasa. Tapi kalau yang pakai, itu biasanya nanti dalam berapa hari atau bahkan sehari bisa ngontak berapa kali. Bilang gini, aku dapat ide ini tiba-tiba dari AI ini, kita kalau gini gimana, kalau gini gimana. Jadi mereka jadi lebih aktif dan lebih insightful. Mereka yang punya kecerdasan di atas rata-rata biasanya sudah bisa pakai versi yang sparring partner itu tadi. Dan di level selanjutnya yang sebelum yang paling baru ini kan kita bisa sampai generate video yang benar-benar pakai prompt doang gitu kan. Nah pada saat kompetisi itu kan belum launching tuh yang versi yang bisa nge-prompt langsung keluar video. Saya juga sudah pakai AI untuk menghasilkan sebuah produk yang juga cukup oke di kompetisi kemarin gitu kan. Dari Garuda itu. Walaupun memang prosesnya nggak bisa kita minta ide langsung jadi gitu, nggak bisa. Jadi harus fight banget gitu jadi sparring partner. Jadi persiapannya yang pasti nomor satu itu utilize dari AI-nya. Yang kedua lebih ke persiapannya setelah kita punya senjata-senjatanya nih gimana kita present kan. Bener-bener dipersiapkan di dua itu. Amazing. By the way Mas Fuad, sebelum join kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas ini, udah pernah dengar soal AI? Sudah lah. Udah pernah pakai? Kita buat konten pun juga sudah pakai VO3. VO3? Enggak, sebelum itu sudah. Sebelum juga udah? Sudah. Oh iya? Sudah lama sih. Di AVK sendiri udah pakai VO3? Sudah. Wow. Lebih maju dari gua guys. Ya kalau teknik-teknik kayak gitu sih kan kita juga belajar terus sih. Karena informatika ya. Iya. Oke. Bahkan kita buat program pun sekarang juga pakai AI gitu. Sangat instan gitu loh sekarang. Balik lagi ke Michael sendiri. Apa yang kamu pelajarin kalau gitu di Shopee Jagoan UMKM
yang pasti satu relation ya, itu yang selama ini saya cukup struggling karena saya dibesarkan di keluarga yang tidak mengajarkan how to build connection with people. Jadi saya struggle banget di situ. Jadi selama ini saya punya circle, mungkin bukan circle ya, kayak punya relasi atau kenalan, itu semuanya dibantu sama istri. Karena istri yang tahu how to deal with people. Jadi mungkin kalau misalnya lagi ngobrol sama Ko Daniel ini, saya sering konsul sama istri. Ini aku udah bener belum ngomongnya kayak gini, nih salah nggak ya gitu. Sampai takut salah ngomong gitu kan. Dan di sana saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman yang menurut saya menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi penguat, menjadi mentor. Dan jadi kayak relation itu satu hal yang benar-benar buat aku, itu aku sangat syukuri banget yang ada di dalam sana. Terus pelajaran yang didapat waktu itu di peluncuran, aku sempat bilang jurus-jurus pencaksilatnya ini macam-macam gitu. Jadi aku ngerasa oke, aku cukup menguasai di dunia digital marketing, tapi ternyata marketing itu it's not about digital only gitu, bahwa di sektor dunia nyata pun tuh juga harus melakukan sesuatu gitu. Nah itu saya belajar banyak banget dari teman-teman yang memang bisnisnya itu malah berawal dari offline dulu baru online. Kalau saya sudah dari awal online, jadi mereka tuh memberikan insight ke saya bagaimana memulai sesuatu dari offline. Dan bagaimana menghybridkan dari yang sudah terlanjur online full menjadi offline. Itu banyak banget dapat jurus-jurus pencaksilatnya yang iya kok bisa kepikiran gitu ya gitu. Jadi buat aku kayak mungkin dalam waktu 10 tahun pun aku mempelajari ini atau berjalan, itu gak akan pernah ketemu jalannya kalau gak dari mereka. Contohnya Homelift deh. Homelift ini kan juara 1 yang aku bilang she deserves it. Dan jaringannya secara offline itu udah se-Indonesia dan sudah sebesar itu. Jadi kayak jurus-jurus yang dikasih sama mereka untuk maritim tuh offline-nya harus kuat gini gitu, kayak ya juga ya. Terus caranya gimana? Kalau misalnya begini kan aku akan ketemu dengan masalah seperti ini. Loh gampang, itu harusnya kan cuma begini-begini, kayak buat mereka tuh something easy. Jadi ya itu sih jurus pencaksilat di dunia offline ini yang menurut saya insightful banget dari mereka. Amazing. Jadi kita itu kan selesai syuting dan kita menentukan pemenangnya. Inilah dia pemenangnya untuk Shopee Jagoan UMKM naik kelas Homelift gitu. Itu akhir Juli. Sekarang nih bulan Oktober. Pas kita lagi syuting ini bulan Oktober. Nanti bakal ditayanginnya bulan November. Gitu. Dari bulan Juli kemarin setelah kalian selesai syuting sampai hari ini udah perkembangan di bisnis kalian tuh seperti apa? Karena kemarin ketemu dikasih beberapa metode gitu. Jadi ya mulai coba-coba karena saya juga percaya banget dengan yang namanya branding. Itu kemarin waktu saya ngobrol sama Mas Fuad kan juga sempet saya tanya, dia cerita gitu mencapai 1M, omset 1M. Ya ada sesuatu yang terjadi, terus saya tanya, kamu udah melakukan branding belum gitu? Ya belum, di sosial media juga gak ada gitu. Jadi kayak loh kok sayang gitu kan. Full Shopee. Full Shopee gitu. Shopee garis keras Mas Fuad. Jadi nggak ada di sosial media lainnya. Saya sosial media itu nggak begitu hobi sih. Full di Shopee. Full Shopee. Nah kalau saya brandingnya kan sudah dilakukan dan sudah bergerak ke community base yang juga sudah cukup kuat gitu. Tapi ya itu tadi pergerakan di offline ini yang menurut saya perlu ditambah. Karena yang saya dapat lagi, yang saya pelajari kayak satu konklusi dari apa yang saya pelajari adalah begini. Digital marketing itu adalah activation, tapi offline presence itu adalah bukti dari keberhasilan apa yang kita lakukan di online. Jadi memang benar. Sekarang aku setiap kali ke lapangan badminton minimal tuh ada satu lah tas maritim gitu. Atau kalau misalnya di lingkungan, karena saya di Semarang, itu setiap kali ke lapangan kayak ya udah ada beberapa tas maritim. Dari tim Shopee juga ada yang badminton, karena akhirnya setelah tahu program ini dan kenal maritim, mereka jadi ngefotoin, ini kayak kenal nih tasnya gitu kan gitu. Nah memang berarti kan secara community sudah ada presence dan itu terbukti. Tapi kalau ke toko olahraga, tas maritim gak ada. Nah ini kan jaringan yang sebenarnya gede banget. Nah ini yang PR mulai berikutnya. PR banget. Jadi kayak ini aku mulai persiapkan dan harus ada satu orang khusus atau satu tim khusus yang memang ngurusin bagian ini. Karena kalau enggak, ya enggak akan jalan. Karena tim saya mayoritas memang spesialisasinya di digital, ya di online. Jadi apabila Anda adalah salah satu yang dicari, silakan ya hubungi nomor di bawah ini. Gitu. Komen langsung nyari kerja gitu kan ya. Kalau Mas Fuad sendiri setelah keluar dari Shopee Jagoan UMKM sampai hari ini
bagaimana bisnis AVK sendiri? Sudah mulai ini ya, ada perkembangan. Lebih berkembang lagi dari sebelum? Iya. Oke. Terutama ini sih, semenjak videonya sudah mulai di ini kan, mulai terkenal nih. Karena kebetulan karena organisasi saya kan banyak, grup-grup kan juga banyak, terutama teman-teman UMKM kayak gitu kan. Jadi di situ ternyata di Lamongan ternyata ada nih produk sepatu gitu. Dari situ banyak sekali teman-teman itu yang dapat orderan itu dari Papua. Wow. Nah, itu berawal dari teman-teman ini tadi UMKM, kan setiap tampil ini kita push kan, iya. Teman-teman itu, sekarang sering ke Jakarta nih, gitu kan. Lah terus di situ dia kan tahu ini produknya AVK nih, bagus ya di Shopee ya gitu kan. Kan juga sudah mall kita. Lah di situ akhirnya ceritanya itu dia dapat orderan satu sekolahan SMA, nggak tahu berapa kemarin ya, lumayan banyak lah. Dia itu seragamnya. Nah, terus dia tanya nih, ada sepatu nggak ya kira-kira link sepatu? Akhirnya ini ke kita. Wow. Jadi kita kerjakan tuh. Oh wow. Dan kita kan produksi ya, jadi kita bisa custom kan. Jadi tuh minta sepatunya hitam full, tapi minta dikasih logonya sekolahan. Oke, beres. Gitu aja. Jadi maklum juga kan. Dan tentunya di Shopee-nya juga kita tambah naik nih. Terutama semenjak kita dapat mentoring dari Daddy Lim. Iya. Itu kan kita bisa bedah toko nih ya. Jadi kita bedah dari segi ruas kita sudah bisa sangat efisien. Bahkan sebelumnya itu kita kadang ya namanya ini ya, kadang ya boncos sih. Betul. ROAS itu artinya return on advertisement spend. Kalau misalnya kayak tadi yang Mas Fuad bilang, kadang-kadang orang tuh mikir yang penting gue asal iklan aja, pasti nanti akan ada yang lihat dan beli gitu kan. Belum tentu gitu. Jadi kadang-kadang yang seperti Mas Fuad bilang, bisa boncos. Lo spend 1 juta rupiah, tapi penjualannya nggak nyampe 1 juta, ya itu boncos gitu. Penjualannya mungkin hanya 100.000 gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita lebih efisien dan lebih efektif untuk menggunakan spending kita ke target customer yang tepat, dari 1 juta bisa 10 juta gitu misalnya. Lihat dari performa produknya juga sih kalau kita mau ngiklan. Kira-kira mana nih yang layak kita dorong dengan iklan gitu kan. Nah itu baru kita iklan. Kalau asal-asalan nih, misal saya pengen naikin ini nih, misal kita pasang aja iklan gede gitu, ya pasti boncos lah. Strategi itu yang kamu pelajarin kemarin di Shopee Jagoan UMKM ya? Sebenarnya kalau teknik itu sih kita sudah tahu dari awal ya. Mungkin itu lebih ilmu mendalamnya lagi untuk menganalisa produknya ini yang benar-benar potensi itu kayak gimana. Itu kemarin kita dapat mentoring tuh sih. Luar biasa sih. Daddy Lim itu mempertajam kita sih. Iya. Wow, so good. Dari mentor-mentor yang lain, ada siapa aja mentornya? Daddy Lim salah satunya. Yohan Agustian. Mbak Ala. Yang di Bittersweet by Najla. Mas Haikal. Oh Haikal. Ya, Mbak Mala. Itu juga oke sih. Iya. Teknik nge-live-nya itu luar biasa sih. Dari mentor-mentor ini dan habis itu dari networking juga gitu kan. Dan apalagi kalian berempat tuh yang berhasil mendapatkan total hadiah 1 miliar gitu ya dari Shopee gitu. Jadi kemana kalian akan investasikan duit tersebut? Atau mungkin apapun hadiah yang dari Shopee gitu ya, value-value-nya, supaya bisa mengembangkan bisnis kalian sendiri. Untuk yang pengalokasian untuk voucher itu kita maksimalkan di ini sih, promo-promo untuk penjualan sih. Kemudian untuk kalau yang cash money yang kita dapat Golden Star itu tentunya kita buat untuk pengembangan sih. Pengembangan produk tentunya. Artinya apa tuh? Maksudnya pengembangan produk itu berarti kita perlu banyak sekali berinovasi produk baru sih. Di AVK sendiri kan lebih sepatunya itu kan sementara ini kan lebih ke sepatu sekolah. Kita riset lagi nih, produk apa sih yang potensi. Nah itu ternyata sepatu cewek ternyata. Nah kita pengen mulai mengembangkan ke situ sih. Nah itu nanti kita kerjakan nih. Oke. Karena potensi banget sih. Iya. Jadi penjualan, kok banyak ya penjualannya. Makanya kita pengen mulai mengembangkan ke situ sih. Harganya 65.000 juga? Harga terjangkau bisa. Bisa. Wah gokil sih. Harga 65 bisa. Gila. Makanya tuh cek sekarang nih AVK 65.000 ya kan. Jadi
kemarin itu kita sudah mulai mempelajari ini kan, karena polanya kan beda ya. Jadi kita pelajari, kemudian kita cari supplier bahan-bahannya itu sudah dapat, dan ini lagi proses ini sih pembentukan malnya sih. Oke. Kok bisa murah banget sih? Ini yang ngerjain semua anak-anak pesantren gitu, nggak dibayar gitu, cuma dikasih pensiun atau gimana? Jadi gini Mas, kenapa bisa murah itu karena ongkos kerja di sana itu murah karena borongan. Jadi gini sistemnya di kita itu, mungkin yang kita kerjakan di tempat produksi itu yang bagian ngesul sama guris. Lah untuk jahit, kemudian jasa-jasa yang lain itu misal buat pitanya atau apa itu Maklum. borongan. Jadi misal ibu-ibu di daerah Mojokerto itu karena sudah jadi sentra. Jadi di sana banyak sekali ibu-ibu itu daripada nganggur dia kerja kayak gitu. Jadi dia belajar jahit kayak gitu. Jadi dari pengrajin A, pengrajin B itu dia bisa dapat. Wow. Misal nih Ibu Juminah semisal. Dia punya keahlian jahit nih. Misal saya pengen cari kerjaan nih di AVK, terus nanti di brand B semisal, itu masih bisa. Jadi sistemnya borongan per kodi. Dan itu agak murah sih. Di sana mungkin kalau kita bandingkan dengan Bandung atau di Tangerang gitu ya jauh. Jadi kita bisa nekan harganya itu di biaya produksinya emang murah sih. Kayak gue bakal pindah ke Nganjuk sih. Udah biar dekat ya, murah, kita bikin kaos di situ. Ini Mas, selain sepatu kan saya juga ada ini ya yang lain, jilbab. Tapi itu yang pegang istri. Oke. Itu juga sama. Jadi ya ibu-ibu daripada nganggur kan, lah itu kita kasih kerjaan. Oke. Untuk jahit. Mereknya AVK juga? Bukan, itu mereknya istri sih. Oke. Michael sendiri gimana? Kayak dengan alokasi voucher dari Shopee yang nilainya juga sangat besar, dan cash uang tunai dari Shopee, itu akhirnya lu pakein buat apa? Yang pasti didistribute ke beberapa sektor ya. Yang pertama untuk jadi voucher ke konsumen, kita kembalikan ke konsumen. Oke. Karena maritim gak akan ada tanpa mereka. Jadi kita bikin voucher, kita bagi-bagi voucher yang ini nanti saat tayang tetap ada nih vouchernya 50%. Jadi so claim it, use it, diklaim dan pakai 50%, up to-nya saya lupa sampai berapa. Tapi lumayan tuh bisa kepake dengan optimal sih pasti. Itu kita kembalikan ke mereka dan jumlahnya cukup gede juga setiap bulan, dan kita akan melakukan ini cukup lama. Karena ya lumayan dapatnya, jadi kita kembalikan ke teman-teman, ke Brothers Maritim. Terus yang kedua, kita dapat saldo iklan juga. Kita selama ini memang sudah ngiklan, dan itu akan sangat ngebantu kayak membuat iklan kita nih tersubsidi gitu lah ya. Karena kan kita ngiklan juga gede ya. Dan ini mungkin buat teman-teman juga yang jualan di Shopee, mungkin berpikir bahwa wah Shopee kalau nggak ngiklan nggak bisa, nggak makan dan sebagainya. Menurut saya itu sudah jadi kayak ya memang harus seperti itu, karena seharusnya bisnis seperti itu. Iya, karena kalau enggak didengar nih sama masyarakat, karena kan ya kita bayangin aja segitu banyaknya seller. Nah, kalau misalnya semuanya pada nggak ngiklan, itu masih nggak apa-apa. Masalahnya ada yang ngiklan. Jadi kalau kita nggak ngiklan juga artinya kita memilih untuk tidak tampil. Jadi iklan tuh kan kayak it's our decision gitu ya. Itu keputusan kita untuk kita mau tampil nggak. Kalau nggak tampil juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak laku ya jangan terus jadi kayak lu kok nggak laku karena nggak iklan. Iya gitu. Karena bahkan kita bisa bilang gini, saat kita sudah nemuin triknya atau caranya, seperti tadi Mas Fuad juga bilang ada yang namanya perhitungan ROAS, cara kita setting ROAS. Gimana caranya kita bisa dapat ROAS misalnya 10 nih, kita iklan 1 juta, ROAS 10 itu artinya kali 10 gitu ya. Ngiklan 1 juta dapat 10 juta. Saat kita ngiklan segitu, kita dapat omset nih misalnya katakanlah tadi 10 juta gitu kan. Nah kita saat mau dapat omset 20 juta, kan udah kegambar nih kira-kira itu harus spend iklan berapa. Nah jadi dari situ aja udah kelihatan kalau memang kita nggak mau ngiklan, ya nggak bisa dapat traffic. Karena ini mungkin juga yang perlu di teman-teman ketahui, ngiklan itu bukan untuk dapetin sales. Itu banyak orang yang salah ya. Jadi ngiklan tuh pasti laku, enggak.
ngiklan itu fungsinya adalah cari traffic. Jadi membuat produk kita tuh ditonton banyak orang. Kayak kita ngiklan di billboard, di jalan, di apa. Itu kan fungsinya bukan buat orang lihat, oh aku mau beli. Enggak, tapi kayak membuat orang tuh tahu bahwa ada produk kita, ada brand kita. Jadi mendorong traffic untuk masuk di produk kita atau toko kita. Nah, conversionnya gimana? Apakah orang itu akan beli atau tidak? Balik. 1 ke branding, 2 kualitas barang kita gimana, presentasi barang kita di dalam produk page kita seperti apa, itu kan menentukan semua conversionnya. Jadi ngiklan itu ya banyak, nanti kelasnya mungkin Daddy Lim itu juga keren, itu share knowledge yang Ke saya gitu loh. ke saya. Buka kelas ini. Buka kelas. Gue udah curiga. Tadi gue yang kayak denger gitu gue udah nyatet kan barusan kan. Bagus ya. Bukan buka kelas, aku disuruh ngisi jadi pembicara dan ya karena dari Shopee juga gitu ya, aku bikin kayak judulnya atau temanya adalah gimana caranya kita tuh buka toko dari nol di Shopee dan bisa laris manis. Dan isinya it's all about branding menurut saya. Branding sama marketing dan iklan itu ya. Untuk cash money-nya sendiri akan lu gunakan buat apa? Cash money-nya, nah ini Maritim itu kan sedang seperti yang Ko Daniel tanya tuh waktu itu nggak bikin tenis, nggak bikin pedal. Nah kita ke arah sana dan ini sudah develop 2 SKU yang sudah jalan dan ada 1 SKU yang menurut saya akan jadi hero-nya karena di Maritim ini kan ada tas yang aku pakai yang cukup kompleks. Nah itu tuh satu produk yang bahkan aku bisa bilang ini kalau misalnya order dari luar negeri pun quality-nya nggak akan bisa seperti ini gitu. Kalau bisa seperti ini cost-nya pasti lebih gede gitu kan. Nah tas pedal yang banyak dijual di Indonesia tuh mostly simple. Nah kita akan buat yang versi Pro-nya. Wow. Nah itu kita bisa develop, kita punya kemampuan di sana karena produksi kita pegang sendiri gitu. Arahnya ke sana pedal dan tenis. Oh that's good. Mungkin kalau misalnya bulu tangkis tuh udah sulit banget untuk akses Pro-nya. Yang pedal nih belum ada yang akses nih di Indonesia. Iya betul. Apa arti sukses buat kalian? Apa arti sukses sesungguhnya untuk kalian? Sukses itu kan ini ya, merupakan kepuasan hati ya. Jadi kalau menurut saya sih sukses itu tentunya hati kita senang dan tentunya kita bisa memberikan manfaat banyak orang. Kalau di hadis Rasulullah itu gini, khairun nas anfa'uhum linas kan gitu ya. Jadi sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Lah itu sih. Jadi kalau kita semakin banyak bermanfaat kepada orang, insya Allah itu termasuk orang sukses sih. So good, bagus. Otomatis kalau masalah ekonomi ngikutlah nanti. Saya percaya gitu sih. Begitu semakin besar impact yang kita berikan atau dampak yang kita berikan ke orang banyak, udah uang pasti akan ngikut. Iya. Ya asal dampaknya positif ya. Yeah. Kalau dampaknya negatif ya jangan juga. Oke, kalau Michael sendiri gimana? Definisi sukses buat saya sama pasti harus jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Karena satu nilai yang saya pegang adalah saya bawa nama Tuhan nih dalam hidup saya. Jadi apapun yang saya lakukan itu mencerminkan kayak ini tuh ada Tuhan gak dalam hidupmu gitu. Jadi harus bermanfaat, memberikan manfaat dan selalu menginspirasi mereka karena kadang-kadang banyak orang tuh yang gak kepikiran. Jadi kita harus kayak menjadi pembuka jalan buat mereka karena ya that's why I'm here. Like aku ada di dunia karena Tuhan naruh kita itu untuk jadi terang buat mereka gitu sih. Wow, so good. Oke. Dan terakhir, pertanyaan terakhir. Kenapa mereka harus nonton Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas? Karena ada Mas Fuad. Kalau misalnya, apa tadi? Cahaya hati ya. Jadi kalau hidupnya lagi murung gitu ya. Lagi galau, lihat saja saya. Hanya di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas ya. Ya tapi kalau Mas Fuad sendiri, kenapa? Kenapa orang harus nonton? Tentunya ini ya, buat teman-teman kenapa harus nonton itu karena yang pertama seru sih. Seru. Yang kedua di situ teman-teman bisa dapat banyak sekali pelajaran tentang bisnis. Lah itu luar biasa ya. Saya sendiri sebagai peserta itu juga dapat pelajaran banyak. Makanya teman-teman yang sudah punya bisnis, apalagi yang belum punya bisnis itu biar tergugah untuk bisa punya bisnis gitu loh. Karena itu tadi kalau kita punya bisnis penghasilan bisa di setel.
Betul gak Mas? Amin. Gila, amin dulu aja deh. Gila. Gue penasaran setelnya gimana kok. Gue setelnya ke negatif terus soalnya nih. Makanya teman-teman harus wajib nonton lah. Dan juga di komen-komen nih ya. Kan? Terutama buat teman-teman ini nih UMKM Lamongan nih bisa komen-komen nih daftar hadir. Lamongan hadir. Oke, kalau Michael sendiri, kenapa mereka murid-murid sekolah sukses harus nonton Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas? Kalau teman-teman biasanya nih cuman buka Shopee, belanja barang dari sana, mungkin beberapa dari teman-teman udah yang kayak, oh aku dukung UMKM Indonesia lah, aku belinya selalu brand Indonesia. Kita dari kontestan-kontestan dari Jagoan UMKM, kita mau bilang terima kasih sekali buat teman-teman yang udah support Jagoan UMKM, kita UMKM Indonesia. Nah di reality show ini itu kalian nanti akan bisa lihat journey-nya. Jadi kayak ya nggak cuman tahu barangnya, tapi tahu bagaimana proses sebuah brand itu dimulai dari semua yang ada di sini, dan itu very inspiring dan bisa membuat teman-teman kayak punya ide, punya gambaran how to start the business gitu sih. Thank you guys, thank you so much. Congratulations sudah jadi 4 besar. Really, what an achievement. Dan gue udah gak sabar ngelihat perkembangan kalian sendiri sih. Gue ngelihat karena gue udah naruh hati gue di kalian juga gitu. Asik. Ya kan, di AVK, di Maritim gitu. Gue benar-benar bersyukur banget gue bisa belajar banyak dari kalian, dan pastinya gue akan beli produk-produk kalian juga gitu. Setelah ini ya. Apalagi yang cuma 65.000 tuh. Udah asik. Yalah. Oke guys, semua murid-murid sekolah sukses, thank you banget semuanya udah nonton episode gue dengan AVK dan juga Maritim Bag. Dan kita akan ketemu di sekolah sukses berikutnya. Thank you guys. Bye-bye. Keep inspired.